Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang mulia, hari ini mari kita memulai sebuah perjalanan yang berbeda. Sebuah perjalanan menuju cahaya yang tersembunyi, sebuah perjalanan yang membuka tabir langit melalui zikir yang agung. Subhanallah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas dalam-dalam, rasakan hati Anda yang mulai tenang, dan biarkan setiap helaan napas menjadi awal untuk menghadirkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tahukah Anda, satu kalimat sederhana ini menyimpan rahasia yang telah dijaga para nabi dan wali sejak ribuan tahun lalu? Hari ini, mari kita bersama-sama menyingkap rahasia itu, merasakan getarannya, dan membuka mata hati kita. Saya ingin Anda menulis di kolom komentar, saya siap membuka tabir langit. Jika Anda ingin mengikuti perjalanan ini dengan sepenuh hati. Sahabat, mari kita bersiap. Jangan sekadar menonton, tapi rasakan, hadirkan, dan berinteraksilah dengan zikir ini dalam hati. Karena perjalanan spiritual ini tidak akan sama jika kita hanya melihat, tetapi akan berbeda saat kita benar-benar merasakannya. Bab 1, Subhanallah, pujian yang melampaui kata. Subhanallah. Sebuah kalimat yang begitu ringan diucapkan oleh lidah, namun sesungguhnya ia mengandung kedalaman makna yang mampu mengguncang langit dan menenangkan hati. Banyak orang mengucapkannya sekadar kebiasaan, tanpa pernah berhenti sejenak untuk merasakan apa yang sesungguhnya sedang terucap. Padahal di balik lafaz itu terdapat pengakuan besar, bahwa Allah Maha Suci jauh dari segala kekurangan dan tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang bisa menyerupainya. Saat hati menyadari arti dari Subhanallah, ia akan terangkat dari kesibukan dunia menuju kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, sedang di hadapannya ada keagungan yang tak terhingga. Mengucapkan Subhanallah dengan sungguh-sungguh berarti menanggalkan kesombongan yang melekat pada diri. Ia adalah pengakuan tulus bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan, dan kita tak pernah benar-benar berkuasa atas apapun. Kalimat ini menjadi cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya kita, sekaligus mengingatkan akan kesempurnaan Sang Pencipta. Ketika hati tergetar olehnya, kita mulai belajar rendah hati, menerima keterbatasan, dan berserah penuh pada kehendak Allah yang tak pernah salah. Ada sesuatu yang berbeda ketika Subhanallah diucapkan dengan sepenuh jiwa. Bukan lagi sekadar suara yang keluar dari bibir, tetapi sebuah energi lembut yang merambat ke dalam hati. Rasanya seperti ada cahaya yang turun, menenangkan dada, membebaskan pikiran dari keresahan, dan menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Para kekasih Allah menyebutnya sebagai hembusan nur yang membawa jiwa semakin dekat dengan Sang Pemilik cahaya. Dengan Subhanallah, seorang hamba seakan diajak menembus batas duniawi dan merasakan getaran langit yang suci. Di dalam kesunyian malam, ketika dunia terlelap, zikir Subhanallah yang dilantunkan dengan penuh kesungguhan mampu menyingkap tirai tak terlihat antara bumi dan langit. Kalimat itu menjadi kunci yang mengetuk pintu rahmat, disambut oleh para malaikat yang mencatatnya sebagai cahaya yang abadi. Cahaya itu kelak akan menjadi teman setia dalam perjalanan panjang setelah kehidupan dunia, menerangi jalan hamba menuju kehadirannya. Betapa mulia dan agung kalimat sederhana ini, hingga langit pun seolah bergetar ketika ia diucapkan dengan penuh kesadaran. Maka jangan pernah menganggap remeh zikir ini. Subhanallah adalah pernyataan agung, penyucian Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Ia adalah cahaya yang sanggup membersihkan jiwa, membimbing langkah, dan membuka tabir rahasia di balik kehidupan. Bila hati kita benar-benar hidup dalam setiap ucapan Subhanallah, maka hidup akan dipenuhi ketenangan, langkah kita akan lebih ringan, dan jiwa kita akan semakin dekat dengan keabadian. Inilah awal dari perjalanan rohani menuju rahasia zikir yang sesungguhnya mampu membuka tabir langit. Bab 2, getaran cahaya di balik lafaz. Ketika seorang hamba mengucapkan Subhanallah, ia tidak hanya sedang melafazkan kata-kata, melainkan sedang menghadirkan getaran yang mampu menembus dimensi batin dan melahirkan cahaya yang halus dalam dirinya. Lafaz ini membawa kita kepada kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah bayangan, sedangkan Allah adalah sumber kesempurnaan
yang tak pernah terjangkau oleh akal manusia. Subhanallah adalah pengakuan yang murni, sebuah ikrar bahwa tiada satu pun yang dapat dibandingkan dengannya. Dan ketika getaran ini hidup dalam hati, jiwa kita akan beresonansi dengan semesta, seakan seluruh ciptaan ikut berzikir bersama. Cahaya yang terpancar dari zikir subhanallah bukan cahaya yang bisa dilihat oleh mata biasa, melainkan cahaya ruhani yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Ia seperti embun yang menenangkan jiwa, menghapus letih kehidupan, dan memberikan rasa lapang yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, namun zikir inilah yang sebenarnya menyimpan ketenangan hakiki. Setiap subhanallah yang tulus mengalir dari hati akan kembali ke dalam diri kita sebagai kesejukan, sebagai ketenangan yang mendalam, dan sebagai cahaya yang tidak pernah padam. Bayangkan seseorang yang tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, dikejar oleh ambisi dan beban hidup, lalu ia berhenti sejenak, menutup mata dan melafazkan subhanallah. Saat itu juga, seakan ada sesuatu yang melepaskan rantai dari dadanya. Beban yang berat terasa luruh, keresahan berubah menjadi ketenangan, dan kegelisahan hati berganti dengan kepasrahan. Getaran subhanallah menuntun jiwa untuk kembali pada pusatnya, kembali kepada Allah yang selalu ada, meski sering kita lupakan. Inilah kekuatan tersembunyi yang membuat zikir ini mampu menembus segala lapisan kegelisahan manusia. Para arifin mengatakan subhanallah adalah tali yang menghubungkan langit dan bumi. Siapa yang menggenggamnya dengan sepenuh hati, ia akan merasakan dirinya diangkat, dituntun, dan dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bukan hanya hati yang menjadi tenang, tetapi seluruh keberadaannya akan dipenuhi dengan energi yang selaras dengan alam semesta. Kalimat ini adalah kalimat penyucian, dan siapa yang mensucikan Allah, maka Allah akan mensucikan hatinya dari kegelapan, hingga yang tersisa hanyalah cahaya yang menuntunnya pada jalan kebenaran. Maka jangan biarkan subhanallah hanya berhenti di bibir, biarkan ia mengalir dalam hati, menggetarkan ruh, dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ia diucapkan dengan kesadaran, kita sedang menyalakan pelita di dalam diri. Pelita itu akan terus membesar, menerangi langkah-langkah kita, dan akhirnya menyingkap tabir langit yang selama ini menutupi pandangan kita dari rahasia kehidupan. Inilah getaran cahaya di balik lafaz subhanallah, cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang akan membimbing kita menuju keabadian. Bab 3. Tabir langit yang terangkat. Setiap kali seorang hamba menyebut subhanallah dengan penuh kesadaran, ada tabir tipis antara dirinya dengan langit yang mulai terangkat. Tabir itu bukanlah kain atau tirai yang kasat mata, melainkan lapisan yang menutupi pandangan batin manusia dari hakikat keberadaan Allah yang Maha Agung. Selama hati kita sibuk dengan dunia, tabir itu semakin tebal, membuat kita buta terhadap cahaya yang sebenarnya selalu ada di sekitar kita. Namun zikir subhanallah adalah kunci yang mengikis lapisan demi lapisan, hingga akhirnya kita mampu melihat dengan mata hati apa yang sebelumnya tersembunyi. Ketika tabir itu mulai terangkat, dunia tidak lagi terlihat hanya sebagai tempat mencari kesenangan semata. Setiap peristiwa, sekecil apapun, menjadi tanda dari kebesarannya. Pandangan seorang hamba berubah. Ia tidak lagi melihat hanya dengan mata, melainkan juga dengan jiwa. Hujan bukan sekadar air yang jatuh, melainkan rahmat yang dikirimkan. Angin bukan sekadar hembusan, melainkan bisikan kasih sayang Allah. Dan cahaya matahari bukan hanya panas, melainkan kehangatan yang menghidupkan. Semua itu terungkap karena tabir yang selama ini menutupi mata hati, perlahan sirna oleh kekuatan subhanallah. Para arif mengisahkan bahwa orang yang benar-benar mendalami makna subhanallah akan merasakan dirinya seperti berada di ambang langit. Ia tidak terlepas dari dunia, tetapi ia juga tidak terikat oleh dunia. Ada kesadaran yang terus-menerus hadir bahwa Allah senantiasa bersama, mengawasi dan meliputi segalanya. Perasaan ini menghadirkan ketenangan yang begitu dalam, seolah hidupnya berjalan di antara dua dimensi. Dimensi bumi yang fana dan dimensi langit yang abadi. Tabir yang dulu menutup, kini terbuka dan kebenaran pun mulai terlihat.
Zikir subhanallah yang diucapkan dengan sepenuh hati juga mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita menyadari bahwa segala kelemahan bukanlah penghalang, melainkan pengingat bahwa hanya Allah yang sempurna. Kita menyadari bahwa segala keindahan bukanlah milik kita, melainkan pantulan dari keindahannya. Dengan begitu, hati menjadi lebih rendah, jiwa lebih pasrah, dan langkah lebih tenang. Tabir kesombongan, tabir keserakahan, dan tabir kebodohan yang menutupi jiwa pun ikut terangkat. Dan inilah rahasia terbesar dari zikir subhanallah, bahwa ia bukan hanya ucapan, melainkan perjalanan spiritual yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ia mengangkat tabir demi tabir, hingga mata hati mampu melihat keindahan sejati yang selama ini tertutup. Jika seorang hamba terus menjaganya, maka ia akan merasakan kehadiran Allah begitu dekat, lebih dekat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Inilah momen ketika langit tidak lagi terasa jauh, karena tabirnya telah terangkat dan rahasia ilahi mulai tersingkap dalam kehidupan. Bab 4. Rahasia para Nabi. Sejak awal peradaban manusia, para nabi adalah teladan bagi umat dalam mengenal Allah. Mereka tidak hanya membawa syariat dan hukum, tetapi juga mengajarkan zikir sebagai jalan untuk membuka hati menuju cahayanya. Di antara zikir yang mereka wariskan, subhanallah menempati kedudukan istimewa, sebab ia adalah pernyataan suci bahwa Allah terbebas dari segala sifat yang tidak layak. Para nabi mengajarkan bahwa dengan subhanallah, seorang hamba sedang melepaskan pandangan duniawi dan menyingkap hakikat langit. Ketika Nabi Yunus terjebak dalam kegelapan perut ikan, ia berdoa dengan zikir yang intinya adalah pengakuan akan kesucian Allah, dan pintu pertolongan pun terbuka. Ketika Nabi Muhammad SAW memuji Tuhannya, beliau mengajarkan kepada umat bahwa subhanallah adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yang lebih berat timbangan pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Rahasia ini dijaga turun-temurun, tidak hanya sebagai lafaz, melainkan sebagai jalan penghubung antara langit dan bumi. Para nabi memahami bahwa manusia sering terjebak dalam kesombongan, merasa seolah dunia ini milik mereka, padahal hakikatnya semua hanyalah pinjaman. Dengan zikir subhanallah, mereka mengajarkan jalan keluar dari kegelapan batin menuju cahaya yang abadi. Setiap nabi membawa pesan yang sama, meski dalam bahasa dan cara yang berbeda, bahwa Allah adalah yang maha suci, dan barang siapa menyadarinya, maka terbukalah baginya tabir yang menutupi jalan menujunya. Subhanallah adalah rahasia yang begitu agung hingga para nabi menjadikannya inti dalam doa-doa mereka. Ketika seorang nabi mengucapkannya, bukan hanya bibir yang bergerak, melainkan seluruh jiwa yang tunduk penuh di hadapan Allah. Itulah sebabnya doa mereka begitu mustajab, karena kalimat suci ini mengangkat doa-doa itu langsung menembus langit. Subhanallah adalah pernyataan penyerahan total, bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih sempurna selain Dia. Dan rahasia ini bukan hanya milik para nabi. Ia adalah warisan yang ditinggalkan untuk umat manusia hingga akhir zaman. Siapa saja yang mengucapkannya dengan hati yang hadir, maka ia sedang mengikuti jejak para nabi, melanjutkan napak tilas mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah adalah bahasa universal yang mampu dipahami oleh setiap jiwa, bahasa yang tidak terikat ruang dan waktu, karena ia lahir dari pengakuan terdalam akan keagungan ilahi. Maka jika seorang hamba ingin merasakan apa yang dirasakan para nabi, ia hanya perlu memurnikan hatinya, lalu mengucapkan subhanallah dengan penuh kesadaran. Pada saat itu ia sedang berdiri sejajar dengan barisan para nabi, menapaki jalan yang sama, dan meneguk cahaya dari sumber yang sama. Inilah rahasia besar yang diwariskan, sebuah kalimat sederhana yang sesungguhnya menyimpan kekuatan untuk membuka tabir langit, sebagaimana ia telah membuka jalan bagi para nabi menuju kedekatan dengan Allah yang Maha Suci. Bab 5. Subhanallah sebagai penjernih hati. Hati manusia ibarat cermin, ia dapat memantulkan cahaya ilahi bila jernih, tetapi akan tertutup oleh debu bila dibiarkan kotor oleh dunia. Setiap kali kita terjebak dalam amarah, iri, kesombongan, dan kelalaian, debu itu semakin menebal hingga cahaya tidak lagi mampu masuk ke dalam diri.
Subhanallah adalah zikir yang berperan sebagai penjernih. Ia bagaikan air yang mengalir lembut membersihkan permukaan cermin hati, mengikis sedikit demi sedikit noda yang menempel. Saat lidah melafazkan subhanallah dengan keikhlasan, sesungguhnya hati sedang dipoles, dibersihkan dari kesombongan, dan dikembalikan pada kejernihan asalnya. Inilah sebabnya orang yang terbiasa dengan zikir ini memiliki wajah yang teduh, tutur kata yang lembut, dan perilaku yang menenangkan, karena hati mereka telah disentuh oleh cahaya kesucian. Tidak sedikit orang yang berusaha mencari kedamaian dengan mengejar harta, jabatan, atau penghormatan, namun pada akhirnya justru menemukan kehampaan. Sebab kedamaian sejati tidak lahir dari luar, melainkan dari dalam hati yang bersih. Dan hati tidak akan benar-benar bersih kecuali dengan mengingat Allah, menyadari kesuciannya, serta melepaskan diri dari segala bentuk keangkuhan. Subhanallah mengajarkan kita untuk mengosongkan diri dari segala klaim kepemilikan palsu, sehingga hati menjadi ruang kosong yang lapang, siap diisi dengan cahayanya. Semakin sering subhanallah terucap, semakin lembut pula jiwa, semakin ringan pula langkah, dan semakin damai pula kehidupan. Zikir ini juga menjadi obat bagi hati yang terluka. Ketika seseorang dipenuhi kesedihan dan kehilangan harapan, subhanallah dapat menjadi penenang yang menuntun jiwa kembali kepada sumber kekuatan. Kalimat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah fana dan bahwa Allah Maha Suci dari segala keterbatasan. Kesedihan yang kita rasakan hanyalah bagian kecil dari perjalanan, sementara yang abadi hanyalah Dia. Dengan kesadaran itu, luka batin perlahan disembuhkan, air mata berubah menjadi doa, dan hati kembali menemukan keteguhan. Subhanallah menjadi bahasa penghiburan yang mengalir langsung dari Allah ke dalam dada hambanya. Banyak orang yang tidak menyadari betapa zikir ini dapat melindungi hati dari penyakit batin yang halus. Rasa iri, benci, dan dengki adalah racun yang pelan-pelan melemahkan jiwa. Namun subhanallah menjadi penawar yang menghapus racun itu. Dengan melafazkannya, seseorang mengingat bahwa hanya Allah yang layak diagungkan, sehingga tidak ada alasan untuk merasa iri pada ciptaannya. Dengan subhanallah, seseorang menyadari bahwa kesucian Allah jauh melampaui segala urusan dunia, sehingga kebencian tidak lagi menemukan ruang di hatinya. Perlahan tapi pasti, hati menjadi jernih, penuh dengan kasih, dan siap menerima cahaya yang lebih besar. Maka jangan biarkan hati kita kotor oleh dunia. Jadikan subhanallah sebagai sapuan yang terus membersihkan cermin jiwa, hingga ia mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Dengan hati yang jernih kita akan melihat kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu tampak lebih indah, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah rahasia mengapa subhanallah disebut sebagai penjernih hati. Karena ia tidak hanya mengangkat tabir langit, tetapi juga menyingkap keindahan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Bab 6. Resonansi ruhani dengan alam semesta. Ketika seorang hamba melafazkan subhanallah dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ia tidak hanya sedang berdialog dengan Tuhannya, tetapi juga sedang menyelaraskan dirinya dengan seluruh harmoni alam semesta. Sebab setiap ciptaan pada dasarnya bertasbih, dari bintang yang berputar di langit, laut yang bergelombang, pepohonan yang tumbuh, hingga angin yang berhembus. Semuanya tunduk dan memuji Sang Pencipta dalam bahasa mereka masing-masing. Dan ketika manusia mengucapkan subhanallah, ia sedang menyatukan dirinya dengan simfoni agung itu. Ia merasakan dirinya bukan lagi makhluk yang terpisah, melainkan bagian dari sebuah orkestra semesta yang tidak pernah berhenti memujinya. Subhanallah menghadirkan kesadaran bahwa seluruh alam raya ini berjalan dengan aturan yang sempurna, dan aturan itu adalah tanda dari kesucian Allah. Matahari tidak pernah terlambat terbit, bulan tidak pernah salah mengambil tempat, hujan tidak pernah jatuh sia-sia, dan angin tidak pernah bergerak tanpa perintah. Semua itu adalah zikir dalam bentuk yang lain, sebuah kesaksian bahwa Allah Maha Suci dari segala kekacauan dan ketidaksempurnaan. Ketika hati manusia ikut larut dalam subhanallah, ia akan merasakan kedamaian yang sama, sebab dirinya menjadi bagian dari keseimbangan besar yang dirancang oleh Allah sendiri. Resonansi ruhani ini tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga memurnikan pandangan manusia terhadap hidup.
Ia tidak lagi melihat alam sebagai benda mati, melainkan sebagai sahabat yang selalu berzikir bersama. Pepohonan bukan sekadar kayu dan daun, melainkan makhluk yang juga mengagungkan Allah. Gunung bukan sekadar batu, melainkan saksi bisu yang tunduk kepada penciptanya. Dan air yang mengalir bukan sekadar cairan yang menghilangkan haus, melainkan aliran zikir yang menghidupkan bumi. Semua itu menjadi terasa hidup karena hati manusia telah tersambung dengan getaran zikir, subhanallah. Bila manusia hidup tanpa zikir, ia akan merasa asing di tengah semesta. Ia melihat dirinya sendirian, terpisah, dan seringkali merasa hampa. Tetapi dengan zikir, subhanallah, keterpisahan itu sirna. Hati merasa dekat, jiwa merasa akrab, dan hidup terasa penuh makna. Sebab zikir ini menghubungkan manusia dengan frekuensi ilahi yang juga mengalun dalam setiap ciptaan. Inilah sebabnya orang yang berzikir dengan subhanallah selalu tampak tenang dan penuh cinta. Karena hatinya menyatu dengan harmoni kosmik yang tidak pernah berhenti memuji Allah. Maka jangan pernah meremehkan satu lafaz subhanallah. Setiap kali ia terucap dengan kesadaran, sesungguhnya kita sedang ikut serta dalam simfoni zikir semesta. Kita sedang menyalakan getaran cahaya yang beresonansi jauh melampaui diri kita sendiri. Dan dalam resonansi itu, tabir langit semakin terbuka, menunjukkan kepada kita bahwa seluruh alam hanyalah cermin yang memantulkan kesucian Sang Pencipta. Dengan subhanallah, kita tidak lagi berzikir sendirian, melainkan bersama seluruh semesta yang sejak awal diciptakan untuk mengagungkannya. Bab 7, Subhanallah dan Jalan Ma'rifat. Zikir subhanallah bukan sekadar lafaz pujian, melainkan sebuah pintu masuk menuju jalan ma'rifat, yaitu jalan untuk mengenal Allah dengan mata hati. Ma'rifat bukanlah sekadar pengetahuan intelektual, tetapi sebuah kesadaran yang lahir dari pengalaman batin yang mendalam. Ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah dengan penuh keikhlasan, ia sedang membuka dirinya untuk melihat keagungan Allah yang tersembunyi di balik segala ciptaan. Semakin sering ia menyebut nama itu, semakin tipis tabir yang memisahkannya dari cahaya ilahi, hingga akhirnya ia merasakan bahwa setiap detik hidupnya adalah kesempatan untuk menyaksikan kebesarannya. Jalan ma'rifat adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan, sebab ia menuntut seorang hamba untuk melepaskan segala keterikatan pada dunia dan menempatkan Allah di atas segalanya. Subhanallah membantu proses ini dengan cara membersihkan hati dari segala bentuk pengakuan palsu, mengingatkan bahwa hanya Allah yang benar-benar layak diagungkan. Dengan setiap lafaz yang terucap, seorang hamba diajak menanggalkan lapisan ego, kesombongan, dan cinta dunia, sehingga yang tersisa hanyalah hati yang berserah penuh kepadanya. Dalam kondisi inilah cahaya ma'rifat mulai menyinari, menjadikan hati peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingnya. Orang yang berjalan di jalan ma'rifat melalui subhanallah akan merasakan perubahan besar dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi terjebak pada hal-hal kecil yang menyesakan hati, sebab ia menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan sementara. Ia tidak lagi menaruh harapan berlebihan pada manusia, sebab ia tahu hanya Allah yang maha suci, maha sempurna, dan maha layak menjadi tempat bergantung. Setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap ucapannya menjadi doa, dan setiap helaan napasnya menjadi zikir. Dalam kesadaran itu ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Para pencari ma'rifat selalu menekankan bahwa subhanallah bukan hanya kata yang keluar dari bibir, tetapi sebuah keadaan hati yang terus-menerus menyucikan Allah dalam setiap situasi. Bahkan ketika tidak diucapkan, hati mereka tetap bergetar dengan subhanallah, sebab zikir itu sudah menyatu dengan jiwa. Inilah yang membedakan zikir lahiriah dan zikir hakiki. Zikir lahiriah hanya terdengar di telinga, tetapi zikir hakiki menggema di dalam dada, terus hidup bahkan di tengah kesibukan dunia. Pada tingkat ini seorang hamba tidak pernah merasa jauh dari Allah, karena hatinya telah menjadi tempat zikir yang abadi. Maka, barang siapa ingin menapaki jalan ma'rifat, mulailah dengan membiasakan lidah dan hati mengucap subhanallah. Jangan terburu-buru mencari rasa yang tinggi, biarkan zikir itu tumbuh perlahan, membersihkan hati setahap demi setahap. Pada akhirnya zikir inilah yang akan menuntun jiwa memasuki alam kesadaran yang lebih dalam,
hingga ia merasakan kehadiran Allah di setiap denyut nadi. Inilah rahasia mengapa subhanallah menjadi kunci jalan ma'rifat, sebab ia menyucikan Allah dari segala kekurangan dan sekaligus menyucikan hati manusia agar layak menerima cahayanya. Bab 8. Zikir yang menghadirkan malaikat. Ketika seorang hamba menyebut subhanallah dengan hati yang hadir, sesungguhnya ia sedang memanggil cahaya dari langit yang diiringi oleh kedatangan para malaikat. Sebab para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berhenti bertasbih. Mereka selalu memuji dan menyucikan Allah tanpa rasa lelah sedikit pun. Maka ketika seorang manusia bergabung dengan lantunan zikir itu, para malaikat mendekat, menyertai, dan menaungi dengan sayap-sayap cahaya mereka. Itulah sebabnya hati seorang hamba terasa damai ketika berzikir, karena ia tidak lagi sendirian. Ia sedang berada dalam lingkaran cahaya, ditemani oleh pasukan malaikat yang mengangkat doanya ke langit. Zikir subhanallah bukan hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menciptakan lingkungan rohani yang penuh keberkahan. Rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan tasbih akan terasa berbeda. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan, ada suasana suci yang membuat siapapun merasa tenang ketika berada di dalamnya. Itu karena malaikat datang dan memenuhi tempat itu dengan energi kebaikan. Sebaliknya, tempat yang kosong dari zikir mudah dimasuki kegelapan, sebab cahaya tidak pernah dihadirkan di sana. Inilah mengapa para salihin selalu menjaga lidah dan hatinya dengan subhanallah, agar rumah mereka selalu menjadi tempat yang dipenuhi oleh cahaya malaikat. Kedatangan malaikat bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang dirasakan oleh hati yang lembut. Ada orang yang merasakan keheningan luar biasa saat berzikir, seolah angin berhenti berhembus, seolah dunia menunduk dalam diam, dan dalam diam itu ada rasa hangat yang menyelimuti. Itulah sentuhan malaikat yang datang sebagai jawaban atas panggilan subhanallah. Kehadiran mereka membawa ketenangan, mengusir rasa takut, menghapus kesedihan, dan menggantinya dengan keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Hati yang sebelumnya gundah berubah menjadi lapang. Dada yang sesak berubah menjadi tenang, karena cahaya malaikat telah masuk ke dalamnya. Para arifin mengatakan bahwa setiap kali seseorang melafazkan subhanallah, sebuah cahaya tercatat di langit, dan cahaya itu dibawa oleh malaikat untuk disimpan sebagai bekal bagi hamba tersebut di akhirat. Tidak ada satupun zikir yang hilang sia-sia. Semuanya tersimpan sebagai tabungan rohani yang kelak akan menjadi penolong di hari ketika tidak ada penolong selain Allah. Inilah mengapa subhanallah disebut sebagai kalimat yang ringan di lisan, tetapi berat dalam timbangan amal. Karena setiap lafaznya diangkat oleh malaikat, menjadi cahaya yang tidak pernah padam dan menjadi saksi bagi seorang hamba di hadapan Allah. Maka janganlah engkau biarkan lidahmu kering tanpa subhanallah. Sebab setiap kali engkau melafazkannya, malaikat turun menyertaimu, mencatat amalmu, dan menghadirkan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia. Zikir ini adalah panggilan langit, dan siapa yang menyambutnya dengan hati yang ikhlas, maka malaikat akan datang mendekat membawa ketentraman dari sisi Allah. Dengan subhanallah seorang hamba tidak pernah sendirian, sebab malaikat selalu hadir, mengiringi setiap langkahnya, hingga tabir langit perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi. Bab 9. Perjalanan jiwa menembus cahaya. Zikir subhanallah adalah perjalanan bagi jiwa, sebuah perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan sepenuhnya oleh hati. Saat seorang hamba mengulang-ulang lafaz ini dengan kesadaran penuh, ia seakan meninggalkan dunia sementara, menembus lapisan-lapisan kegelapan yang menutupi hatinya, dan bergerak menuju cahaya yang hakiki. Cahaya ini bukan cahaya yang terpancar dari matahari atau bintang, melainkan cahaya yang hadir dari Allah sendiri, yang mampu menyingkap tabir batin, mengangkat kesedihan, dan membimbing jiwa pada ketenangan yang abadi. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa setiap langkahnya di dunia adalah bagian dari jalan yang lebih besar menuju Pencipta. Perjalanan ini bukanlah sekadar teori atau konsep spiritual, tetapi pengalaman yang hidup dan nyata. Orang yang benar-benar hadir dalam zikirnya merasakan getaran lembut yang mengalir dari hati hingga seluruh tubuh.
Setiap kali lidah mengucapkan subhanallah, ia merasakan gelombang energi yang mengangkatnya sedikit demi sedikit, membawanya lebih dekat pada kesadaran akan keagungan Allah. Ia merasakan tabir antara dirinya dengan alam semesta menipis, hingga ia mampu merasakan hubungan intim dengan ciptaan dan Sang Pencipta sekaligus. Inilah pengalaman yang membedakan zikir biasa dengan zikir hakiki. Seiring perjalanan jiwa, manusia mulai menyadari bahwa semua yang ada di dunia hanyalah cerminan dari cahaya ilahi. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, menjadi pelajaran dan tanda dari kebesaran Allah. Dengan subhanallah, hati menjadi mata yang mampu melihat kebenaran di balik segala kejadian. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh emosi atau nafsu, tetapi berjalan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Jiwa yang menembus cahaya menjadi peka terhadap kehadiran Allah di setiap detik hidup dan merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Perjalanan zikir ini juga mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Cahaya tidak langsung menyingkap semua tabir, tetapi hadir secara bertahap, seiring konsistensi seorang hamba dalam menyebut subhanallah. Dalam prosesnya, ia belajar untuk melepaskan keterikatan duniawi, menghapus kesombongan, dan menata hati agar selalu berserah. Dengan begitu, setiap langkah dalam zikir menjadi langkah menuju pencerahan, setiap lafaz menjadi pijakan menuju kedekatan dengan Allah, dan setiap hembusan napas menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang terus berkembang. Akhirnya perjalanan jiwa menembus cahaya melalui zikir subhanallah, bukan hanya tentang mencapai ketenangan pribadi, tetapi juga tentang menyadari hakikat hidup dan tujuan penciptaan. Hati yang bersih dan jiwa yang tenang mampu melihat dunia dengan mata hati, memahami makna di balik setiap ciptaan, dan merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. Inilah hakikat perjalanan zikir, sebuah perjalanan yang menyingkap tabir langit, menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, dan membawa jiwa menuju kedamaian yang sejati. Bab 10. Menghidupkan subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Zikir subhanallah bukan hanya untuk momen-momen khusus, melainkan untuk setiap detik kehidupan. Mengucapkannya dalam kesadaran penuh adalah cara untuk meneguhkan hati, membersihkan pikiran, dan menuntun jiwa agar selalu selaras dengan keagungan Allah. Ketika kita menanamkan zikir ini dalam rutinitas sehari-hari, setiap aktivitas menjadi sarana ibadah, setiap langkah menjadi doa, dan setiap napas menjadi pengingat akan kesucian Sang Pencipta. Dari menghirup udara pagi hingga menatap senja yang merunduk di ufuk, segala sesuatu dapat menjadi medium untuk mengingatnya, menyalakan cahaya subhanallah dalam setiap aspek hidup. Hidup dengan zikir subhanallah juga mengajarkan kita untuk bersikap lebih lembut, sabar, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan sesama. Saat hati mengingat bahwa Allah Maha Suci dari segala celah, kita belajar melihat manusia lain dengan mata yang lebih luas dan empati yang lebih dalam. Kesalahan tidak lagi menjadi alasan untuk marah atau menilai, melainkan sebagai cermin yang mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Setiap interaksi sehari-hari pun berubah menjadi momen zikir yang tak terlihat, menyalurkan cahaya subhanallah ke dalam dunia yang sering gelap oleh kesibukan dan ambisi. Dalam perjalanan ini, kita juga menyadari bahwa hidup penuh tantangan hanyalah latihan untuk memperkuat hati. Subhanallah menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak terbawa badai emosi, kesedihan, dan ketakutan. Dalam setiap ucapan, ada ketenangan, ada rasa lega, dan ada pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala hal yang membuat kita resah. Dengan menghidupkan zikir ini setiap hari, kita tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga membangun fondasi spiritual yang kuat, sehingga tabir langit yang selama ini menutupi pandangan hati semakin menipis dan akhirnya terbuka. Selain itu, subhanallah mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat menghadapi ujian, kehilangan, atau kesulitan. Ketika hati tetap mampu menyebut subhanallah di tengah cobaan, ia menjadi bukti bahwa kita mengakui keagungan Allah yang menyelimuti segala sesuatu. Zikir itu mengubah perspektif hidup, mengubah rasa takut menjadi ketenangan, kegelisahan menjadi kepercayaan, dan kesedihan menjadi pelajaran yang menumbuhkan cahaya dalam hati.
Dengan demikian, subhanallah bukan sekadar kalimat, melainkan energi yang menuntun kita untuk hidup dalam kesadaran ilahi setiap saat. Maka jadikan subhanallah sebagai teman sepanjang hari. Biarkan lidah dan hati senantiasa bersatu dalam zikir yang sederhana, namun penuh makna ini. Dari saat terbangun hingga tidur kembali, dari pekerjaan hingga istirahat, setiap kesempatan adalah momen untuk menghadirkan cahaya. Dengan cara itu kita tidak hanya membuka tabir langit di atas, tetapi juga menyingkap tabir dalam diri, menjadikan hidup lebih ringan, hati lebih lapang, dan jiwa lebih dekat dengan Allah yang Maha Suci. Inilah penutup perjalanan zikir, sebuah perjalanan yang membawa manusia dari kebisingan dunia menuju ketenangan hati, dari kegelapan menuju cahaya yang abadi. Sahabat jiwa, semoga zikir subhanallah yang kita hayati hari ini mampu menenangkan hati dan membuka tabir langit dalam kehidupan kita. Ingatlah, cahaya Allah selalu dekat bagi mereka yang menghadirkannya dalam setiap napas. Mari kita tutup hari ini dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu dekat denganmu, lapangkan dada kami, dan tuntun kami menapaki jalan-Mu yang penuh cahaya. Amin. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga setiap lafaz subhanallah yang kita ucapkan menjadi cahaya abadi di hati kita.